Ada lagi Imam Ghazali ini cerita. Isar mementingkan orang lain dalam pangan. Pertama pangan. Diceritakan Imam Ghazali dan ini terkenal dalam kisah-kisah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada kepala kambing. Kepala kambing itu diberikan pada seseorang. Biasanya kalau kepala kambing itu dibakar, digulai ya. Ini orang yang nerima kepala kambing mikir, kalau saya makan, saya punya kenalan miskin, jarang makan kambing. Udahlah, saya kasihkan ke sahabat saya. Diberikan pada sahabatnya, orang kedua. Sahabatnya dikasih kepala kambing itu, ingat sahabatnya lagi, dikasihkan orang ketiga. Orang yang ketiga menerima kepala kambing itu, dikasihkan orang lagi, keempat. Sampai ketujuh kembali ke pertama. Sampai ketujuh kembali yang pertama. Subhanallah. Itu sahabat Nabi. Jadi gak segera makan. Ada kepala kambing dibawa, dia langsung gak makan, dak. Ingat orang lain, ingat orang yang lemah, dikasihkan orang kedua dikasihkan orang ketiga, sampai ketujuh kembali yang pertama. Itu namanya mementingkan orang lain dalam soal pangan. Dalam soal apa? Pangan. Masya Allah. Ini kalau bisa ya seperti ini ya. Di dalam kitab Bidayah Al-Bidayah wa Nihayah, karya Ibnu Katsir, diceritakan Abdullah bin Mubarak itu ketika sedang perjalanan menunaikan haji, di tengah jalan ada perempuan yang mengasuh anak-anak yatimnya, miskin, belum ada BLT, belum ada apa? BLT, bantuan langsung telas. BLT itu bantuan langsung telas, karena begitu nerima masuk mall habis. Nah, ini orang perempuan ini punya anak-anak yatim. Abdullah bin Mubarak dalam perjalanan, perempuan ini sedang menggais bangkai bebek, bangkai seekor bebek di tempat sampah untuk dimakan. Maka dibuntuti oleh Abdullah bin Mubarak. Ternyata wanita ini miskin, lapar, darurat, terpaksa mengambil bangkai untuk dimakan sekeluarga anak-anak yatim. Maka Abdullah bin Mubarak spontan membatalkan hajinya. Batal. Niat ibadah haji itu dibatalkan. Dibatalkan, uang sangunya itu diberikan pada perempuan itu. Supaya perempuan ini tidak sampai makan bangkai, tidak sampai menderita. Uang itu diberikan pada perempuan itu dan beliau kembali pulang membatalkan perjalanan haji. Ini namanya isar, dan itu berat. Berat. Sekarang saya tanya, jadi baju yang terakhir dipakai beliau diberikan pada pengemis, dan akhirnya beliau pakai baju pinjaman sampai akhir meninggal dunia. Subhanallah. Itu altruisme, mementingkan orang lain dalam soal sandang, soal pakaian. Dua, kasus ketiga, altruisme dalam soal papan. Kan ada sandang, pangan, papan, ya. Altruisme dalam soal papan, rumah. Syu'bah, ulama yang bernama Syu'bah itu kedatangan pengemis. Kedatangan pengemis tidak punya uang. Beliau tidak punya uang.
Karena tidak punya uang, bingung, akhirnya beliau mencopot atap rumahnya. Kayu rumah itu di atap rumah itu ada kayunya dicopot. Diberikan pengemis. Karena tidak bisa memberi apa-apa, terpaksa atap rumahnya itu payon. Orang Jawa bilangnya payon. Atap rumahnya itu dicopot, diberikan pada pengemis. Luar biasa. Daripada tidak bisa memberi, diberikan pada pengemis. Itu namanya orang mengalahkan dirinya sendiri. 3 contoh ini ya. Maka dalam ilmu kesehatan jiwa disebutkan bahwa orang yang berjiwa sehat itu satu level yang sederhana adalah empati. Empati itu digambarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kamasalil jasadil wahid. Muslim sakit, kita ikut sakit. Saudara kita muslim menderita, kita ikut merasakan menderita. Tetangga muslim kita ini sedih, kita merasakan sedih. Tetangga muslim kita kekurangan, kita ikut merasakan kekurangan. Itu empati namanya. Tapi empati itu naik lagi sampai mengalahkan dirinya sendiri. Itu ihsan. Di atas empati itu ihsan. Nah, ternyata ada ihsan yang keempat, yaitu memilihkan orang lain dalam kedudukan maupun pangkat dan kehormatan. Kadang-kadang ada ustadz karena tidak ditunjuk khutbah marah-marah pindah masjid. Ada ustadz tidak disuruh khutbah terus marah pindah masjid. Ada lagi ustadz nggak dijadikan kepala madrasah, bikin madrasah. Ada seperti itu. Nah, ternyata isar yang tertinggi adalah mengalahkan dirinya dalam soal kedudukan. Siapa? Aisyah. Siti Aisyah. Masya Allah. Itu diceritakan oleh Habib Umar bin Hafid Al-Muammar yang masih hidup di dalam kitabnya Al-Ittisal Bima'anil Yaqin, karya Habib Umar Al-Muammar, masih hidup beliau di Yaman. Itu diceritakan Siti Aisyah ketika Abu Bakar wafat, dimakamkan di sebelah makam Rasulullah. Masih ada tempat satu kosong. Siti Aisyah kan punya hak. Ini kamar saya sendiri, rumah saya sendiri. Kalau Ahmad Albar ragunya kan rumah kita. Ini Aisyah, rumah saya sendiri, kamar saya sendiri. Aku pengen dikubur di sini, kata Aisyah dalam hatinya. Besok kalau saya meninggal dunia, semoga saya dikubur di sini bersama Rasulullah, bersama ayah saya Abu Bakar. Ternyata Umar bin Khattab mendahului, minta izin pada Aisyah. Minta izin pada Aisyah karena yang punya kamar kan Aisyah. Umar minta izin supaya dikubur di kamarnya Aisyah bersama Rasulullah. Ya sudah, Aisyah, ya sudah, nggak ada tempat bagi saya ini. Akhirnya dikuburlah Umar di situ, 3 orang, Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Ternyata masih ada tempat satu, satu tempat. Jadi masih satu tempat. Maka Aisyah berharap, alhamdulillah masih ada satu tempat kosong. Rasulullah dimakamkan di kamar saya, Abu Bakar dimakamkan di kamar saya, Umar bin Khattab dimakamkan di kamar saya. Untung ada tempat satu. Tapi Aisyah berpikir, kalau saya dikubur di sini,
maka yang terhormat hanya saya. Istri-istri Nabi yang lain tidak dikenal. Maka orang sedunia akan berziarah hanya mengetahui nama Aisyah, tidak mengenal Khadijah, tidak mengenal Sofiyah, tidak mengenal Zainab, tidak mengenal Saudah, tidak mengenal Ummu Salamah. Nanti yang terhormat cuma saya sendiri. Jangan sampai yang terhormat cuma saya sendiri. Saya jangan dikubur di sini supaya saya tidak dihormati saya sendiri, tapi istri yang lain tidak dihormati. Kuburlah saya di makam Baqi bersama istri-istri yang lain. Subhanallah. Ini disebutkan oleh Habib Umar itu cahaya Aisyah yang luar biasa, yaitu kita jangan ingin setelah wafat itu ingin populer, sum'ah. Ada orang itu kepingin dikholi, so aku nikmati kholi yo. Kholi tekakno wong mremo sing akeh, lan tekakno apa iku hiburan-hiburan ben rame. Ini sama dengan bakul lontong. Bakul lontong itu ketemu saya di warung, perempuan sepuh jual lontong. Ya, tanya saya, Gus, kula badhe sowan kiai Gus. Kiai ini apik, bagus, ganteng, koyok Gusti Allah. Nah ini, saya kaget Pak, bakul lontong nih. Bisa ngomong begitu. Ini bakul lontong yang Masya Allah. Jadi dia awam. Saya makan lontong di warungnya, yang jual itu ibu-ibu yang nggak pakai kerudung, orang awam, nggak pakai jilbab, sambil ngulek cerita ke saya. Alhamdulillah Gus, kalau badhe sowan kiai, wonge apik, bagus, ganteng, kaya Gusti Allah. Masya Allah. Iki jangan begitu. Pernah saya tilik haji, orang pergi haji saya tilik, saya nengok. Cerita ke saya, Alhamdulillah Gus, orang haji sebanyak itu tidak ada yang mabrur kecuali saya. Itu pernah, saya pernah ketemu orang bilang gitu. Kulo niki Alhamdulillah Gus, wong kaji pirang-pirang, tidak ada yang mabrur kecuali saya. Nah saya gumun, kok sakit ngaten Pak? Sebab Alhamdulillah selama di Mekah saya ketemu malaikat terus. Dhuwur lagi nih ya. Selama di Mekah saya ketemu malaikat terus. Loh, kok tahu Pak kalau itu malaikat? Pakai jubah. Katanya tahunya itu pakai jubah. Jadi anggere wong jubahan malaikat katanya. Saking awamnya. Jadi kita ini seperti Aisyah tadi loh, mentalnya, wataknya tidak ingin lebih dihormati daripada istri yang lain. Saya tidak usah dikubur di makamnya Rasul. Nanti yang terkenal cuma saya. Biar yang saya biasa saja. Saudah juga dikenal, Sofiyah dikenal, Zainab dikenal, Ummu Salamah dikenal. Siapa lagi itu yang Masya Allah yang yai yang pernah makamnya istri Nabi yang mau dipakai tol. Terus Sayyid Muhammad pernah cerita kata Kiai Taifur, yaitu mau dipakai jalan tol, kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan itu didatangi Rasulullah SAW dan didatangi Ummu Salamah, didatangi istri Nabi. Saya cuma kalau tidak salah Zainab atau Zainab ya Zainab ya, siapa? Maimunah, ya betul Maimunah, yaitu istri Nabi yang namanya Maimunah, yaitu Menteri Wazirut Takhtid ya, Menteri Perencanaan itu didatangi oleh Maimunah dalam mimpi. Kalau kamu membuat kuburan saya di bulldozer menjadi jalan tol, kamu nanti di hari kiamat tidak mendapatkan syafaat suami saya, yaitu Rasulullah SAW.
Masya Allah. Akhirnya menterinya ini, untung menterinya masih tahu kualat. Bab kualat, masih percaya kualat-kualat ya kan. Kalau orang nggak percaya kualat-kualat kan, untungnya masih percaya kualat, akhirnya dibatalkan. Aisyah, luar biasa, Isar mengalahkan dirinya sendiri, tidak mau dikubur. Masih tempatnya masih satu loh, masih kosong. Rasulullah satu makam, Abu Bakar, Umar. Di atas kepala Umar masih kosong di dalam makam Nabi itu. Untuk siapa? Untuk Nabi Isa besok. Besok Nabi Isa alaihissalam insya Allah meninggal dunia di Madinah. Setelah turun ke bumi, Nabi Isa akan meninggal dunia di Madinah insya Allah dan dimakamkan di tempat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam satu riwayah. Dalam satu riwayah menurut Habib Umar bin Hafid dalam kitabnya Al-Ittisal Bima'anil Yaqin. Ini artinya isar. Jadi isar itu penting. La'allakum tattaqun. Masya Allah. Pernah lagi ya, orang isar itu sampai rumah diberikan. Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu sufi. Sufinya ini ya, maaf nih ya, khususnya orang-orang kampus, mohon jangan belajar tasawufnya Ibnu Arabi yang falsafi, nanti malah tersesat. Bukan Ibnu Arabinya yang sesat, yang belajar yang tersesat. Bukan Ibnu Arabi yang sesat tuh ya, yang belajar yang tersesat. Karena sekarang itu ada aliran sesat, ada sesaat. Nah ini, dia belajar Ibnu Arabi, tidak tahu caranya, tidak tahu mekanismenya, itu orang dauk, orang yang dekat Allah, tidak begitu caranya, dia belajarnya pakai rasio. Padahal kalau tasawuf Ibnu Arabi tidak bisa pakai rasio, tidak bisa. Itu pakai zauk semua. Tasawuf Ibnu Arabi Al-Futuhatul Makkiyah, Fususul Hikam, ya, Mawaqi'un Nujum dan sebagainya itu pakai zauk, tidak pakai rasio, tidak pakai akal, pakai zauk, rasa, batin. Nah, Ibnu Arabi itu dapat hadiah rumah dari Raja Romawi, diterima baru dipakai kedatangan pengemis. Nyuwun paring-paring, Ibnu Arabi gak punya uang, tidak punya pakaian yang diberikan, pengemis itu dikasih tahu, nyuwun sewu pengemis, jenengan nek purun griya niki, omah niki pek, rumah ini, Masya Allah. Akhirnya omahnya digakno pengemis, Pak. Diberikan pengemis. Itu namanya isar, memilihkan orang lain daripada dirinya sendiri. Inilah hikmah puasa. Maka halal bihalal itu bukan hanya saling memaafkan, ditingkatkan lagi, lebih mementingkan sesama muslim, orang lain sesama muslim daripada dirinya sendiri.